hari ini kita mau mengingatkan bahwa kita semua tentunya pasti punya pilihan. Betul. Pastikan pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang paling tepat. Pikirkan baik-baik. Makanya kalau cari pasangan itu harus sesuai dengan tipe kamu, pilihnya nggak boleh salah. Sama seperti tema kita pagi hari ini, SPP. Apa tuh? Apa itu SPP? Semua punya pilihan, sama seperti teman kita. Siapa? Lihat teman kita nih, lihat ya. Di close up dong. Gue lagi, gue emang Lihat, lihat tuh. kan Nih. kan anak gue Nih lihat ya. semua manusia itu punya pilihan. Bener, kayak Hidup. lu. Iya dong, kita harus memilih kita mau gimana. Tua itu adalah takdir tapi perawatan pilihan. Pilihan, termasuk kayak lu. operasi. Gimana kalau ketawa Karen, kalau ketawa begitu? Belum bisa lebar. Enggak, yang gimana kalau tadi. Ya, pilihan buat sobat ambiar termasuk kalau mau Pilihan. perawatan juga pilihan ya. Pilihan jadi manusia. Maksudnya apa ya? Ya jadi manusia yang baik ya. Dan kita juga tahu bahwa pada akhirnya bintang tamu kita yang pertama ini memilih seorang perwira TNI untuk menjadi pasangan hidupnya. Cocok sekali. Cocok sekali setelah menikah 9 tahun kurang lebih. Tapi ya namanya juga netizen, terkadang ada aja yang suka memberikan komentar-komentar yang menyelekit di hati ya. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan ini dia Mbak Bella Safira. Ih, kalian keren-keren loh. Bisa berat mengucapkan. Terima kasih. Tapi apakah ada masalah dalam rumah tangga Bella Safira dengan sang suami? Kita akan saksikan dulu bahagianya Bella Safira yang menikah dengan perwira TNI ini. Bella Safira menikah dengan seorang perwira TNI. Berapa lama sih usia pernikahan? Nikah 2013. 2013. Tunggu dulu, sepatunya keren banget. Oh, kan bagus banget. Aduh, sepatunya cakep, alas merah. Aduh, alas merahnya masih mulus. Berarti baru pagi ya. Udah 3 bulan belum Tadi pagi ke dipakai. mall dulu. Bagus banget. Udah 3 Bagus bulan banget. belum Ayo deh dipakai. Kak, beli yang gitu Kak. Aduh. Baru tuh, geng. Jual sepatunya mahal banget sih. Dong gitu dong di TV Mahal ini sekali Indonesia loh. dong. Oh iya 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 tetap. Itu satu sepatu bisa Indonesia jadi satu apa namanya sapi loh. Iya iya. Berkah namanya rezeki. Tapi Mbak Bella Safira, Iya, penasaran loh kita gimana sih rasanya menikah 9 tahun untuk seorang Bella Safira secara pribadi. Pernikahan 9 tahun apa ups and downs? Ada lah, banyak itu. Semua ada. Bahkan kalau setahun pertama emang semuanya manis ya. Mulai tahun ketiga itu mulai kelihatan gini gitu segala macem. Tahun ke-6 tuh biasanya lelah. Aku harus jujur dong ya. Iya. Supaya kan ini Edukasi buat, apa? betul. Dan wajar. Betul. Dan wajar memang begitu karena saya sama adik kandung saya sama kakak kandung saya udah sedarah aja kita kadang-kadang Ada konflik ya, argumentasi segini segitu segala macem sama ibu aja dulu kita pernah kesel ya. Apalagi sama orang yang kita ketemu tua. Tiap hari ya. Ketemu tua. Maksudnya ketemu tuh gimana sih, Kak? Ya kan beliau saat itu umurnya ketemu saya tuh kalau nggak salah 49 ya. Dan buat beliau kan pernikahan kedua. Kalau kakak Kalau saya waktu itu ketemu beliau 36. seumur Yes. aku sekarang ya guys, bentar lagi Jadi Desember siapa guys. tahu ketemu jodohnya. 36 tambah 9 berarti 45 tahun. Tidak terlihat sama sekali. Bener banget. Jadi up Aku and down, 36 atau bosan segala 37 macam lah pasti gitu ada lah ya. Kalau nggak 36, 37. Bukan bosen sama orang nih aku pertegas. Jadi apa? Tidak bosan sama orang, tapi biasanya bosen sama rutinitas. Oh, Kayak wajar. hari itu, Wajar. iya misalnya dalam 2 tahun tuh gitu-gitu aja yang kita Iya. kerjain ya pastilah. Mbak Bella apa sih yang akhirnya memutuskan, oke aku mau nih sama dia adalah pilihanku. Apa yang membuat Bella Safira tertarik dengan suami pada akhirnya Oh menikah iya, dengan beliau? aku harus jujur juga. Jadi saya tuh orangnya picky banget. Tapi nggak ketahuan, ya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi milih banget gitu ya? Milih banget sebetulnya sampai banyak omongan, ya siapa yang mau sama kamu gitu kan, udah branded, gini segala pokoknya gitu deh. Sebentar itu pikiran siapa ya? Teman-teman.
Masa mikirnya gitu sih? Iya, maksudnya kamu branded gitu, barang-barangnya branded, siapa yang berani gitu kan gini, nggak ada yang berani Kayak mau Dewi, deketin kayak Dewi, gitu. makanya kan Iya, takut. jangan pada takut. Ya makanya dong. laki Aku nggak takut. Kayak Aku Dewi. orangnya nggak matre kok, yang penting dia sayang. Apalagi Aku justru kalau aku ya Mbak, aku suka ngeliat perempuan branded, berarti dia duitnya banyak. Suamiku saat itu nggak terlalu tahu branded, jadi nggak terlalu tahu. Tolong jangan head down ya guys. Ya, nggak terlalu tahu branded, nggak terlalu tahu artis juga. Oh, jadi suami tidak tahu kalau Mbak Bella Tahu, artis. tahu Oh, kalau tahu. Bella Safira. Lu sembarangan tahu. banget, mana ada di Indonesia orang nggak tahu Bella Safira artis. Dari aku kecil Kak Bella Safira tuh sudah ada Udah terpampangnya ngetop. bintang ya. Tapi kalau gue tuh sampai sekarang nggak tahu tuh orang kalau gue ngetop. Orang Indonesia nggak tahu kalau kamu ngetop, emang kamu top. Gak ikutan. Perlu dilanjut di sini. Jadi Tapi beliau nggak tahu dunia keartisan, barang-barang branded ya, terus gimana? Bukan tahu branded, tapi mungkin yang gitu-gitu aja. Terus orang artisnya juga yang tahu sedikit, ya saya salah satunya. Jadi sempat di dalam hati beliau juga, ya nggak mungkin lah ya gitu. Dia kan artis gitu. Oh dia sempat ada seperti itu? Iya. Terus Nggak mungkin lah gitu. akhirnya Mbak Bella Safira, maksudnya namanya hubungan kan butuh dua belah pihak untuk Berarti ada bisa, yang menjodohkan gitu ya Kak? untuk Ada. bisa berjalan gitu. Yang ngenalin nggak sengaja Coba. ada. Kalau yang comblangin sih nggak ada. Coba kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Apakah ini juga pertemuan berikutnya atau mungkin Mbak Bella Safira lupa pertemuan pertama ketika momen yang satu ini? Mana? Ini. bermula dari nobar, Bella Safira ungkap momen pertemuan pertama dengan Enggak dong. suami. Pertemuan pertama kan, oh betul, nobar. Saya nobar sama temen, terus ketemu sama orang yang saya kenal. Beliau adalah tentara Kopassus ya. Ya. Ngapain bang? Saya tanya, nunggu abang aku katanya. Kita mau makan malam. Udah deh ikut aja karena abang aku belum dateng. Gitulah ceritanya lah ya. Ntar kepanjangan kalau diceritain. Iya. Intinya. Nggak apa-apa, kita mau Iya nggak apa-apa, it's okay. kita tinggal Ini main sampai jam 2 siang, it's okay kita tungguin. Tunggu yang lagi di mana? Kayak lagi di golf sih, tadi pagi berangkat jam 5 soalnya. Oh lagi golf ya. Nggak nonton Jadi nggak TV, nonton ya. Oke, nggak. terus gimana? Adik-adiknya nonton. Nobar lalu Udah, terus ya udah oke bang, aku sama temenku cewek berdua. Kita berdua sama-sama single kan. Temenku wanita cantik juga gitu. Udah 1 jam kemudian dateng nih jeng ya kan. Gimana ya orangnya tuh cool gitu. Cool banget gitu loh yang nggak jreng gitu-gitu enggak. selengean gitu. ya, Enggak alay, enggak selengean, enggak Iya, kekanak-kanakan, bener. enggak sama sekali. Enggak kekanak-kanakan, dewasa, Steady, penuh wibawa. gitu loh. Bagus. yang Steady begitu. banget gitu, masuk. Dan kita berdua langsung yang kayak gitu. langsung merasa ada oke Iya kliknya itu dia. gitu ya. Gitu. Tapi kan mengingat beliau adalah perwira TNI. Kemudian Bella Safira siapa sih yang nggak tahu? Jalan ke sana ke sini pasti ada yang minta foto. Sempat ada rasa keraguan atau Iya. ketakutan untuk jalan berdua bareng nggak sih? Iya. Oh iya banget. Apalagi ibuku ya. Ibuku urusannya bapak dan ibu itu urusannya gini, beliau kan duda. Duda dengan istri meninggal. Meninggal. Jadi setelah 10 bulan istri 8 atau 9 bulan istri meninggal, itulah ketemu aku di nobar itu. Tapi beliau nggak nobar ya. Beliau rapat makan malam, saya yang nobar gitu. Tapi Mbak Bella Safira kan namanya Pak rumah tangga pasti ada cekcok segala macam. Kalau cekcok Adalah. pernah nggak sih Friksi dalam keadaan ada. cekcok sampai akhirnya salah satu harus keluar dulu dari rumah, misalnya untuk menenangkan pikiran? Ntar dulu aku inget-inget, pernah. Jadi tapi aku selalu pulang ke rumah ibu, gitu. Jadi suamiku pun pernah menghadap orang tuaku gitu nanya gitu dan iya Bella itu dari kecil selalu sama saya kata ibuku gitu. Jadi dia nggak pernah pergi sama. Sebenarnya aku tuh susah banget deket sama cowok, susah. Aku punya kakak laki-laki 2, sepupuku laki-laki banyak, gitu. Jadi aku biasa main sama cowok. Jadi kayak udah dapet insting. Ini Buat orang nggak bener teman-teman nih, aja, gitu. gitu, Iya, biasa. ini orang nggak Iya, enak iya, nih, iya, iya. gitu. Jadi udah ada lah intuisi itu, seperti itu. Intuisinya ada ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Bella Safira, pastinya juga ya kita tahu lah kalau
aku secara pribadi misalnya aku atau Karen atau King Nasar mau deketin Bella Safira kan ada perasaan aduh maju gak ya ada minder-mindernya kamu pasti. kayak gitu ya sayangnya? Iyalah pasti dipikirin baik-baik. Kalau misalnya Bella Safira sendiri sebelum menikah dengan suami memberikan syarat gak sih? Waktu itu aku lihat syarat-syarat gini deh, perempuan syaratnya apa sih? Aku juga bingung. Karena pekerjaan dia mapan, status mapan. Keluarganya semua sudah beberapa orang banyak bahkan yang sudah pernah datang ke Jakarta dan menginap di rumah beliau. Saya sebelum menikah sudah mengenal oh ini adiknya, ini kakaknya. Kakak ipar saat itu dioperasi jantung pun saya sempat tengok datang dan melihat. Jadi udah semua tuh terlihat jelas gitu. Ada Jadi nggak perjanjian ada pranikah yang gitu nggak sih? rahasia-rahasia tuh nggak ada. Perjanjian pranikah? Tidak. Tidak ya? Nggak. Jadi kalau Tapi aku masalah- cerita ya, ngomong-ngomong soal perjanjian pranikah karena kita berdua punya aset masing-masing ya. Kita memang datang ke notaris yang sudah senior, tapi terus notaris tersebut bilang, pengacara juga ada bilang nggak perlu ini Bu gitu. Karena semua itu tanggal beli apa semua itu ada tercatat, itu nggak bakal Sudah jelas untuk aset jelas. masing-masing. Jadi nggak perlu Ibu repot-repot, pokoknya intinya gini lah ya. Saya waktu itu cari suami itu memang saya niat cari suami loh, jujur aja. Nggak bisa saya pura-pura ngomong, waktu itu saya udah siap tinggal sendiri. Nggak siap, itu hanya di mulut aja gitu. Walaupun sebetulnya secara materi siap aja ya, tapi ya dalam hati masa sih gitu, masa sih nggak ketemu gitu, nggak ada kayaknya wanita yang kayak gitu. ya Kak. Iya, Gak ada wanita yang pengen kepengen. sendiri, pinginnya itu nikah. Laki-laki juga sama. Jadi ya kita udah nggak ganggu masing-masing lah. Dan kalau di dalam agama yang kita yakinin ya kan semua yang didapat bersama setelah menikah itu menjadi milik bersama. Oke, Gitu. kembali dengan komitmen masing-masing, ya perjanjian masing-masing, terlepas adanya perjanjian pranikah atau tidak ya. Ya. Tapi Mbak Bella Safira kan kita tahu bahwa tadi juga Mbak Bella cerita bahwa sang suami memang sudah pernah menikah, Ya. kemudian memiliki anak. Hubungan dengan dua anak sambung seperti apa? Gimana cara pendekatan? Dua anak sambung tuh cowok apa cewek Kak? Nomor 1 cowok, 30 tahun sekarang usianya Todi. 30 tahun ya? 30 tahun. He is my best friend actually. Yang kedua tuh 17 tahun, sekolah di asrama di Magelang ya, Taruna Nusantara. Oh di Tarno. Jadi dua-duanya cowok ya Kak? Cewek yang cewek. kedua, Oh, Taruna, ya oke. Taruna Nusantara. Sekarang lagi ujian ya, semoga konsentrasi. Nggak mungkin nonton TV sih anak-anak asrama. Iya. Dan awal itu fun banget. Fun banget. Gimana tuh funnya? Semua tuh happy, di hati itu sejuk rasanya, kita bisa jalan makan. Oh ya, pertemuan pertama tadi kan kita di nobar ya, aku nobar. Pertemuan kedua saya nyerahin Produk MLM-nya ya. Pertemuan ketiga itu dia langsung datang sama anaknya yang cowok. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini sebelumnya. Boleh nanti diklarifikasi ya. Yes. Tentang pertemuan dengan anak sambung. Bella Safira disebut tak akur dengan anak tiri gara-gara sering cekcok. Apakah betul artikel tersebut? Emang ada ya yang nggak ada cekcok? Ya nggak ada. Ada lah. nggak sih? Nggak ada, emang artikel Iya. aneh. Emang aneh. Jus ini mah udah. Cek-ceknya tuh gimana sih? Ibaratnya nih, ibu aja, teman-temanku seorang ibu yang melahirkan iya. anaknya sendiri, Cekcok. pada cekcok nggak? Bener. Cekcoknya Ada apa? Cekcok, macok. Misalnya dia pulang terlambat, misalnya dia bolos les, misalnya ada masalah sama pacarnya terus jadi ke orang tua bawaannya nggak enak, kita bakal marah nggak? Kita Iya. bakal nggak enak dong. Kan itu hal-hal biasa dalam rumah tangga. Cek-coknya seperti apa sih Mbak Bella? Cekcoknya tuh sebenarnya gini, jadi kita setelah saya nikah kita ke Australia. Aku cerita aja nih kan supaya terbuka ya. Kita ke Australia nganterin si anak yang gede, anak yang besar itu memang sekolah di Australia sebelum kita nikah, dan setelah kita nikah kita pergi ke sana. Ya biasa pilih makanannya jadi nggak kompak, bener nggak? Iya, sabar Mbak Bella. Si anak mau ini, saya Iya. udah dingin, waktu itu dingin banget ya kan, nggak pengen di situ. Saya orang anti asap rokok. Ini maunya duduknya di situ, banyak asap rokok. Itu kan hal-hal Biasa. apa sih ya. gitu kan, hal biasa dong iya, gitu. Jadi cuman kan memang waktu itu ada anak saya ngomong tuh sebenarnya gini ya, biasalah gitu, waktu itu beliau umur berapa ya, 18. Ya. 18 atau 21, 22. Ya kan ngomong juga bukan yang gimana, dan ditangkapnya sama
wartawan jadi beritanya jadi gimana, padahal nggak ada. Digoreng gitu Iya, ya, Kak. nggak ada. Ya, kalau- Cekcok mah, cekcok begitu-begitu. Bener, Gitu loh. biasa banget kalau ngomongin pilihan mau kemana, mau kesini, aku Iya. maunya kesana, maunya makan Iya. apa, makannya ini beda, Iya. biasa banget. Kayak kamu biasanya itu. Iya kalau Malah- kita, iya bener. Iya malah ada yang nggak cekcok, jadi setiap mau makan, mau tidur mau apa, kalau mau makan kamu makannya apa? Cuma mau nanya makan dong begitu loh. Iya bener. Justru yang aneh kalau misalnya kamu mau makannya apa, terserah. Kamu kemana, terserah. Itu bikin iya, kesel Bang. justru. Iya. Sebel. Kayak aku banget. kayak gitu, aku Iya. gitu kalau ditanya kamu apa begini ini. Iya, Oh, iya, tapi bapak-bapak rata-rata memang nggak mau urusan rempongan gitu. Memang Betul bapak-bapak. itu. Maunya Jadi- beres. ya. Rian Jadi bapak-bapak. udah kita bapak-bapak pilih aja. aja. Ibu-ibu. Kita pilih aja langsung pergi makan nih misalnya. Ribet kan gitu. Kok nanya lagi makan? Iya, bener. Udahlah gitu ya. Iya, apa kalau aja. bapak-bapak gitu, Betul. Nggak suka mau jadi- iya, nggak mau betul. disuruh mikir Mbak hal-hal. Bella, tapi ada sempat hal-hal. kesulitan untuk mendekati anak sambung nggak sih? Kesulitannya apa buat Bella Safira? Nggak ada, karena pada saat tersebut aku tadi cerita gitu. Jadi gini, waktu aku udah mulai suamiku pada saat tersebut sudah pendekatan, beliau masuk Lemhanas ya. Lemhanas itu ya di Google aja dia ntar apaan gitu. Iya, Pokoknya iya, itu iya. suatu jenjang pendidikan yang tertinggi di negeri kita gitu untuk tingkat pimpinan. Dan saat itu beliau langsung ngomong gitu. Bella, abang itu nggak bakal bisa harus nganter main apa gini nggak bisa ya gitu. Gimana kalau Bella aja yang main ke rumah, di situ ada Nunet ya, Nunet si anak cewek, anak ABG. Ya dia juga kesian nggak ada temennya kalau pulang sekolah gitu. Oke, ya kan, karena Kakak datang ke situ. to the point aja gitu. Dan memang setiap aku datang seminggu sekali tuh beliau tuh di depan komputer bisa dari pagi sampai malam ya. Ntar kalau itu Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu. Jadi nggak ada libur gitu ya, Kak. Dia di depan komputer sampai belajar, malam gitu. Kak, bisa kakak dengan seperti itu kan dunia kakak yang serba glamor pada waktu kakak di dunia entertainment terus mengharuskan menjadi ibu pejabat di mana harus bisa mendampingi suami atau mungkin suami yang jarang pulang ke rumah. Berat loh. Dan pada saat tersebut kan saya sudah membuat janji bahwa saya akan meninggalkan dunia entertain ya. Dan saya kan orangnya memang penuh komitmen. Jadi kalau saya ngomong itu, saya nggak mungkin ngomong sesuatu yang cuman lucu-lucuan saja, Iya, iya. gitu, enggak. Oke. Jadi saya komitmen, saya komit, saya meninggalkan dunia keartisan dan betul-betul pengabdian demi institusi suamiku dong. Iya, Pasti ya, komitmen itu paling penting. Tapi kalau dari Mbak Bella Safira sendiri ngomongin soal momongan, ada rencana untuk, aduh aku juga pengen deh tambah anak, tambah momongan, gitu ada nggak sih? Itu udah dari berapa tahun kali ya, udah dari tahun ketiga nikah itu. Sampai kemarin sebelum pandemi juga program juga. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Oke. Cerita perjuangan Bella Safira punya momongan 3 kali gagal bayi tabung. Aha. Kita, Nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. ya, nggak kita boleh- juga Iya, yakin di luar sana begitu banyak sekali pasangan suami istri yang mengidamkan untuk bisa memiliki momongan. Segala usaha dan juga doa pasti dilakukan. Iya. Tapi kan itu kembali lagi ya, bahwa memang sudah menjadi suratan Tuhan. Iya. Mbak Bella sendiri menyikapinya gimana? Kegagalan pertama dalam proses bayi tabung yang jelas tidak mudah untuk menghadapinya. Sebelum bayi tabung kan sudah hamil alami dulu. Sudah Keguguran pernah tidak berkembang. Pada saat tersebut memang saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak pernah persiapan. Di usia sudah 40 tahun, pada saat tersebut saya hamil, normal ya. Waktu itu setelah pulang haji berapa bulan lah gitu ya. Dan tidak berkembangnya itu karena sesuatu yang saya tidak persiapkan. Jadi kan harus Buang. ya dibersihkan. Setahun kemudian nyoba program bayi tabung ya. Jadi tapi keguguran, miscarriage. Oke. And then saya ikut suami tugas bertahun-tahun. Terus kemarin sebelum pandemi sempat nyoba lagi. Sama ya gagal gitu. Belum berhasil. Belum berhasil. Terus udah kepotong pandemi deh. Pandeminya lama banget. Ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Iya. Kemarin kakak aku nikah 10 tahun. Nikah 10 tahun kurang lebih, terus melakukan bayi tabung berkali-kali gagal. Alhamdulillah baru diberikan momongan di tahun ke-10 ya, untuk kesekian kalinya.
Aku juga berharap semoga Mbak Bella Safira dan juga Sobat Ambiar di rumah yang selalu ikhtiar diberikan kemudahan. Tapi Mbak Bella Safira, what's on your mind? Apa dalam pikiran seorang Bella Safira sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang mengidamkan untuk memiliki momongan dari rahimnya sendiri? Apa dalam pikiran Bella Safira yang sampai dengan sekarang mungkin memang belum diberikan? Keponakan sih ada ya. Kadang tuh aku tuh gimana sih mikirnya tuh kok gini loh, aku tuh ke diriku sendiri gini, kamu tuh apaan sih beli baju banyak, sepatu, tas segala macem gini, emang mau dikasih ke siapa gitu loh. Itu nanti buat siapa? Terus kadang-kadang kalau lagi pikiran ininya nggak normalnya keluar gitu ya, aduh ya Allah jagain ya perjalananku gitu loh, kadang-kadang gitu karena mikirnya tuh yang enggak gitu. Ini mau kamu kasih kemana semuanya gitu loh, suka gitu. Mbak Bella gimana cara menguatkan diri sendiri? Karena kita adalah manusia, begitu rapuh sekali ya, bahwa pikiran masuk, datang dan juga pergi, termasuk keinginan untuk punya momongan. Menguatkan diri sendiri itu apa? Gimana caranya? Kalau dari suami kan ada anak ya, terus keponakan juga ada. Mereka pinter-pinter, baik-baik. Yang terbesar sekarang sudah kuliah di UI, sesuai dengan cita-citanya, nanti mau dagang gitu. Yang laki juga pinter banget, keponakan juara terus. Itu sudah sih jadi penghibur. Kalau ada mereka tuh memang penghiburan buat kami gitu. Dan happy kita sama-sama. Masih mau mencoba? Masih, why not? Yes, please. Yes, please. Kan semua kan dari Tuhan ya, Kak. Karena aku Nanti kita percaya begini ya. Yes, please. Ya, aku percaya bahwa ya apapun itu kita harus tetap melakukan Berusaha, usaha yang ya. terbaik yang bisa kita lakukan. Amin, amin, amin. Dan silakan Mbak Bella juga barangkali ada yang mau disampaikan untuk para pejuang dua garis di luar sana Memotivasi ibu-ibu yang di sana. selalu berjuang bersama juga dengan Bella Safira untuk bisa mendapatkan momongan, untuk bisa berbagi kekuatan. Thank you untuk yang penggemar setia yang sampai sekarang menjadi follower. Kadang saya nggak sempat baca DM, tapi si admin juga baca dan saya mengucapkan terima kasih. Banyak sekali yang mendoakan supaya saya dapat momongan. Ya. Sebenarnya ini bukan keinginan manusiawi, tapi kita ada hal-hal yang sifatnya spiritual yang inginlah kita persembahkan untuk Sang Pencipta, untuk orang tua saya, untuk suami, untuk anak, untuk semua. Dan sekarang saya dalam posisi yang ya santai aja. Kita enjoy aja, kita nikmati aja. Kamu juga yang lagi berjuang, percaya bila itu memang milik kamu akan menjadi milik kamu. Bella Safira, Bila itu akan menjadi milik kamu, bila itu pasti milik akan kamu, menjadi milik kamu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.